Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada Panitia Aintrek 2024 yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi moderator dalam memandu acara webinar hari ini. Pertama-tama, izinkan saya menyapa beberapa tamu undangan yang sudah hadir dalam sesi webinar hari ini. Yang terhormat, Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Administrasi, Ibu Dr. Fibria Indriati, MSI. Hadir juga di tengah-tengah kita Ketua Departemen Ilmu Administrasi Niaga, Mbak Novita Ikasari, PhD, beserta jajaran dari Departemen Ilmu Administrasi Niaga. Ada Kepala Laboratorium Studentpreneur and Co-Creation via UI, Ibu Dr. Nurul Safitri SOS MA. Hadir juga Ketua Pelaksana Aintrek tahun 2024, Ibu Prima Nurita Rusmaning CSAP MA. Selamat siang Ibu-Ibu semuanya. Kemudian izinkan saya menyapa juga narasumber kita pada hari ini sudah bergabung di tengah-tengah kita. Founder and CEO Denbleng, Kak Mutiara Kamila Atia. Apakah sudah stay di Zoom? Yes, udah. Halo, halo. Baik, terima kasih Kak Mutia yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan menjadi narasumber webinar kita pada hari ini. Selamat datang di Fakultas Ilmu Administrasi kembali meskipun secara virtual ya Kak ya. Iya, Oke kembali teman-teman, lagi. sebelum kita masuk pada puncak acara webinar, boleh kali ya terlebih dahulu saya menyapa teman-teman peserta yang sudah hadir, baik yang hadir di Zoom meeting maupun yang menyaksikan di live YouTube via UI. Dari mana aja nih teman-teman para youthpreneur, calon-calon pengusaha muda sukses di masa depan yang bisa dengar suara saya, boleh dong memberikan reaction-nya atau menyapa di kolom chat. Dari mana aja asal sekolah dan universitasnya. Oke, teman-teman jangan lupa mengaktifkan kamera dan merename akun Zoom-nya menggunakan format asal sekolah atau univ dan nama lengkapnya biar kita saling kenal ya. Yang memberikan reaction, kita doakan sama-sama semoga bisa jadi pemenang kompetisi Antrek ini dan bisa menjadi pengusaha muda yang sukses di masa depan. Oke, ada Kak Zahfran dari SMA 3 Depok. Ada lagi. Oke, dari SMK Negeri 3 Depok hadir. Banyak adik-adik dari SMA juga ya. Selamat datang kami ucapkan di webinar ini. Oke, terima kasih teman-teman untuk reaction-nya. UNM hadir, SMA Al-Azhar hadir. Oke, semoga bertahan sampai sesi akhir webinar. Rupanya antusias sekali teman-teman mengikuti webinar hari ini. Baik, Bapak Ibu tamu undangan serta teman-teman peserta webinar, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk membacakan CV dan mengenalkan narasumber kece kita pada hari ini. Founder and CEO dari Denbleng, Kak Mutiara Kamila Atia. Biasa dipanggil Mutia atau Kamila ya, Kak ya? Iya, betul. Tuh, oke. Lahir di Jakarta 23 Desember tahun 1996, masih sangat muda, tapi sudah sukses menjalankan usaha Denbleng. Kalau dilihat dari pendidikan, Kak Mutia menempuh pendidikan vokasi akuntansi UI tahun 2014 sampai 2017, kemudian melanjutkan pendidikan tahun 2017 sampai 2020 di Departemen Ilmu Administrasi Niaga VIA juga. Jadi Kak Mutia ini merupakan alumni dari Departemen Ilmu Administrasi VIA UI juga ternyata. Selanjutnya kita bisa lihat ya dari organisasi dan berbagai penghargaan yang diterima Kak Mutia selama menjadi mahasiswa, beliau ini juga sangat aktif dalam menjalankan usaha dan memang memiliki passion di bidang kewirausahaan. Oke, sudah kenalan dengan founder and CEO-nya, tentunya kita juga sudah penasaran juga, apa sih Denbleng ini? Kenapa brandnya sampai sangat disukai masyarakat dan usahanya bisa eksis hingga saat ini? Oke, sebelum itu mari kita lihat terlebih dahulu pemutaran video profil bisnis dari Denbleng. Panitia disilahkan. Siap? Yuk, siap.
Value yang Denbleng yakini, minimalis, timeless, dan juga lokal. Semua koleksi didesain minimalis, minim pattern, sehingga timeless dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Dikerjakan juga oleh para penjahit lokal. Semua kebutuhan customer dihimpun oleh customer support, dijadikan landasan Denbleng untuk mendevelop dan mendesain produk. Ketika sudah selesai, koleksi dikirimkan ke warehouse. Nah, setelah produk masuk ke warehouse, akan dilakukan proses quality control standar Denbleng sebelum siap dirilis online dan offline. Paralel nih, proses QC-nya berjalan. Koleksi-koleksi yang sudah siap akan dilakukan sesi photoshoot. Proses photoshoot di Denbleng dimulai dari pembuatan mood board, pemilihan model, makeup artist, hingga lokasi photoshoot. Hasil photoshoot ini akan masuk ke proses edit untuk di-deliver dalam bentuk konten, baik ke media sosial, website, hingga offline store, yang akan dibantu strateginya oleh divisi marketing. Output yang dihasilkan dari divisi kreatif nantinya akan dikembangkan kembali oleh divisi marketing sebagai sebuah strategi untuk memperluas awareness baik secara online maupun offline. Oke, itulah tadi video profil bisnis dari Denbleng. Teman-teman tentu sudah punya gambaran terkait bisnis apa sih Denbleng ini. Oke, sesi berikutnya langsung saja kita mulai sesi pemaparan materi, tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan kalau di akhir sesi, panitia sudah menyiapkan hadiah spesial untuk 3 penanya terbaik dan 2 orang pemenang kuis. Jadi teman-teman harap menyimak materinya baik-baik, semoga menjadi peserta yang beruntung, tidak hanya mendapatkan insight dari materi yang disampaikan, tapi juga mendapatkan hadiah menariknya dari panitia. Oke, kita sapa kembali Kak Mutia, sudah siap? Siap dong, udah aman Oke, ceritanya. baik. Kak Mutia mau dibantu share screen oleh panitia atau share screen sendiri aja? Aku share sendiri aja ya. Baik. Oke, Kak, disilahkan. Oke, baiklah. Oke, baiklah. Harusnya sudah masuk share screen-ku. Terima kasih banyak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Banyak nama-nama familiar. Rasanya seperti kembali lagi ke kampus. Aku tadi pas main itu juga sambutan. Aduh, oke, seperti rasanya kembali ke kampus lagi. Happy banget bisa ada kesempatan ini. Ada waktu sekitar 60 menit dan nanti ada Q&A. Jadi aku harap teman-teman yang join di sini juga nanti kita bisa diskusi bareng. Makasih banyak kesempatannya, sangat terhormat juga bisa kembali dan aku langsung mulai aja biar waktunya lebih efisien ya. Perkenalkan, nama aku Mutiara, aku adalah founder dan juga CEO dari Denbleng, bisa dipanggil Muti, bisa dipanggil Mutiara juga, apapun itu, salam kenal semuanya. Denbleng adalah local brand ya, fashion memang, dan sekarang kami base-nya di Depok, jadi memang waktu itu karena dijalankan paralel bersamaan juga dengan ngampus gitu ya, bersama dengan kuliah juga, jadi memang kantornya adanya di Margonda Depok. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi main ke UI itu Denbleng kantornya persis ada di seberangnya UI lah gitu ya. Jadi di Margonda Depok. Salah satu uh, nilai yang Denbleng juga percaya itu adalah timeless, practical design, dan salah satu yang selalu kami gaung-gaungkan juga Denbleng is for yesterday, today, and tomorrow. Jadi fashion yang memang bisa dipakai nggak cuman buat hari ini ya, tapi bisa buat ke depan-depannya nih, seperti yang tadi video yang sudah kita lihat bersama. Memang kalau misalnya dilihat style-style Denbleng ini simple gitu ya. Namun kemudian sesuai dengan tema webinar hari ini, gimana caranya bikin bisnis yang inovatif, kemudian apa sih bedanya gitu ya sama brand-brand lain itu dan bisnis-bisnis lain akan aku paparkan gitu. Karena kalau lihat mungkin dari awal simple, oke, terus kenapa? Apa bedanya kemudian? Oke, kemudian saat ini sekali itu sudah ada 3 store, jadi ada di Kemang, Bandung, dan juga di Depok. Kemudian ada di online store juga di www.denblank.com, kemudian ada di beberapa marketplace juga. Ini nyambung sama materi nanti yang teman-teman juga bisa jadikan bekal untuk ikut kompetisi. Jadi memang dari awal
Denbleng itu kan mulai 2012 ya, waktu itu ketika aku masih SMA kelas 2, jadi masih saat mulai juga belum tahu siapa yang mau beli, gimana caranya, itu belum tahu sama sekali. Jadi bikin desain pun, ngejual produk pun itu apa ya bahasanya gado-gado lah. Semua barang dicoba jual. Sampai akhirnya semakin ke sini, semakin belajar juga, kemudian udah kuliah dan lulus, makin tahu bahwa oh ternyata memang sebenarnya kita nggak bisa nih menguasai semua pasar yang ada di Indonesia, di negara ini gitu ya. Semua pasar kita nggak bisa kita kuasai semuanya, kecuali mungkin produk kita adalah produk yang memang fast moving gitu ya, yang consumer good lah. Nah, tapi kalau untuk Denblank, semakin kesini akhirnya semakin tahu segmen pelanggannya itu siapa. Jadi ada 4 segmen pelanggan yang Denblank 7, cuman memang 2 diantaranya itu adalah ya kayak kita ini ya, jadi mahasiswa dan usia akhir SMA. Itu satu market, kemudian satu kelompok lagi itu adalah karyawan kantor di beberapa tahun awal masa kerja. Jadi sekarang sudah semakin spesifik, ketika aku juga mungkin mention ya karyawan kantor di beberapa tahun awal masa kerja, kita udah bisa tahu tuh apa sih produk yang dibutuhkan berarti. Kalau di sektor formal berarti kemeja putih dan lain sebagainya. Ketika mahasiswa tingkat akhir misalnya, itu apa sih kebutuhannya buat sidang nih, berarti something yang lebih formal, blazer dan lain sebagainya. Jadi fokusnya sekarang ke sana, 2 yang atas, 2 yang di bawah kita keep untuk pengembangan dan lain selanjutnya. Kemudian tadi kalau aku bilang ya, tagline-nya dress well keep it simple. Lalu apa sih bedanya gitu ya? Dan ini penting banget sih untuk kita tahu ya, karena sekarang mungkin beberapa kali ketemu dengan teman-teman yang atau sharing-sharing ya, yang ingin membuka bisnis, kemudian ingin membuka usaha, ingin membuat brand, namun susah sebenarnya dalam hal uniqueness ya, dalam hal competitive advantage. Itu apa sih yang bikin unik, apa sih yang bikin brandnya teman-teman nih beda gitu ya daripada yang lain, itu cukup kesulitan tuh biasanya. Jadi salah satu pembedanya yang Dan juga sekarang pakai gitu adalah style yang preppy. Preppy ini apa sih? Preppy ini adalah salah satu istilah dalam dunia fashion. Preppy adalah style berpakaian yang awalnya digunakan untuk para pelajar elit di Amerika ini awalnya ya. Jadi kalau bisa dilihat style-nya casual, tapi smart casual ya. Jadi bisa dipakai casual, bisa dipakai formal. Dan ini memang style yang akhirnya sampai sekarang Dan Blank selalu pakai gitu. Ini tadi store sudah seluruh Indonesia, alhamdulillah ada sekitar 10 store, jadi bersama juga dengan stokis-stokis kami gitu ya, ada di beberapa store rekanan. Kemudian nggak di Indonesia aja, tapi juga sekarang udah mulai merambah gitu ya, karena ada pembeli yang beli juga dari Thailand, Vietnam, Philippines, dan lain sebagainya. Kamu Tia, mohon maaf interupsi sebentar. Ini Ya, memang di slide show-nya hanya di slide Denblank 2012 sampai 2023 atau sudah pindah ke slide lain kalau yang tampil di sudah layar? sudah pindah. Oh, berarti share screen-nya mungkin sepertinya belum diganti, Kak. Oke, baiklah. Tuh, coba lagi ya. Oke, udah jalan ya. Iya, udah. Oke, baiklah, ini aku run terus sedikit Oke, aja Kak, ya. dilanjutkan. Iya. Baiklah, ini aku run terus sedikit aja. Tadi ini tagline-nya Dan Blank juga, dress well, keep it simple. Kemudian ini beberapa segmen pelanggan, ada karyawan kantor dan juga mahasiswa di usia akhir SMA yang tadi udah dijelasin juga. Kemudian style-nya Dan Blank sekarang preppy ya, jadi emang seperti yang kelihatan ini smart casual. Beberapa location-nya Dan Blank ada di Bandung, di Depok, dan Kemang, dan beberapa stokis-stokis di seluruh Indonesia. Jadi total ada sekitar 10 stokis, 10 store di seluruh Indonesia. Nggak hanya di Indonesia, kami juga merambah di Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, dan juga di Singapura. Terakhir, itu juga karena tadi juga di-mention ya, Dan Blank itu semuanya made by lokal, jadi kemarin juga dapat gratis nih sertifikasi dari Kementerian Perindustrian, itu kemarin diaudit lah beberapa produknya Dan Blank, dan memang 7 di antaranya itu memang sudah tersertifikasi lah melewati TKDN atau lokal komponen. Jadi ibaratnya ya dari satu produk itu sekian persennya itu sudah dipastikan bahwa dari lokal. Jadi itu adalah nilai yang bagus banget sebenarnya buat Denblank. Beberapa kolaborasi sebelumnya yang ini juga mungkin sudah pernah dilakukan sama Denblank ya, semoga bisa menginspirasi juga dari yang awalnya mungkin aku hanya start di ruang tamu kecil gitu ya di rumah.
itu sekarang waktu itu dari 2019 sampai 2023 akhirnya bisa berkolaborasi dengan beberapa public figure. Yang pertama ada Ayudhya, kemudian ada Alika, dan beberapa public figure lainnya, ada Sheila Dara, terakhir ada Isyana Sarasvati, Tiara Andini, dan beberapa nama besar lain lah ya yang kami ajak kerja sama. Jadi itu kurang lebih sebelum masuk ya supaya teman-teman juga lebih kenal sama Dan Blank, dan aku akan share screen satu lagi untuk kasih lihat nih. Aku pengen kasih lihat banget ke teman-teman gimana sih awal mulanya gitu ya Dan Blank ada, apakah langsung tiba-tiba seperti yang dipaparkan sekarang, apakah sebetulnya dulu tuh ada juga gitu ya perjuangannya. Nih aku share screen lagi. Oke, ini semoga kelihatan ya, nanti boleh di-info kalau misalnya belum jalan ke slide-nya. Dan Blank in a Glance dari 2012, jadi saat itu aku masih SMA, waktu itu sekolah SMA dan kuliah D3, kalau bisa dilihat secara organisasi masih seperti yang kanan teman-teman, jadi aku yakin banget masih masih banyak teman-teman yang juga di stage ini gitu ya, masih 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 kecil, masih masih sangat kecil, dan juga masih um, timnya juga belum banyak gitu ya, masih banyak involvement orang tua. Seperti contohnya aku juga di sini ada mama yang juga ikut saat itu untuk terjun langsung lah bantuin gitu ya, packing-packing, balas-balas, desain dan lain sebagainya. Ini beberapa visual nih, bukti-bukti nyata 2012 gitu, kayak apa sih sebenarnya brandnya kurang lebih kayak gini ya. Jadi benar-benar sederhana, dan apa adanya. Waktu itu logo pun bahkan kalau teman-teman lihat di depan itu belum apa ya, bisa dibilang belum konsisten ya. Jadi antara satu dan yang lainnya itu juga belum belum konsisten gitu. Kita ngirim juga ini dari ruang tamu rumahku yang atas itu ruang tamu rumah uh, dulu. Jadi emang benar-benar sesederhana itu, dan semuanya dijual ya. Jadi saat itu karena masih bingung, nggak tahu nih harus bikin apa, harus jualan apa, semuanya dijual. Awalnya mau baju, sampai dompet-dompet itu semua juga ikutan dijual. Kemudian stage kedua, ini udah kuliah S1, udah kuliah di VIA, itu secara bisnis juga sudah semakin berkembang. Jadi secara bisnis sudah berkembang tapi belum berbadan PT, memang belum berbadan perusahaan. Masih ada involvement mama di sana, kemudian timnya udah semakin banyak, dan alhamdulillahnya UI juga support total gitu ya. Jadi beberapa kali dapat pendanaan juga, diajak bazar sampai ke Pontianak, kemudian dapat pelatihan dari UI, kemudian udah bisa deh ikutan beberapa bazar gitu ya di kota-kota besar. Kemudian di stage nomor 3, ini aku bisa bilang stage yang menjadi besar, atau aku bilang scaling up gitu ya, menjadi besar ini. Kenapa? Karena memang saat itu kalau teman-teman juga ingat 2020 itu kita ada COVID, tapi sebenarnya COVID ini ada ini ya, ada blessing gitu ya, ada blessing juga di COVID, ada blessingnya di kondisi-kondisi yang sebenarnya sangat sulit buat kita semua. Tapi memang ternyata waktu itu kalau ngobrol ya sama beberapa bisnis, memang bisnisnya berkembang pesat sekali saat COVID gitu. Jadi pertumbuhannya sangat pesat karena audiens atau kita semua pasti kan on social media ya, dan kita ketika buka sosmed ya itu pasti belanja gitu ya akhirnya. Jadi waktu itu juga secara bisnis alhamdulillahnya going well, bertumbuh juga bagus gitu ya, secara organisasi juga semakin banyak dan punya store baru gitu waktu itu, bahkan waktu COVID justru gitu. Jadi ini adalah momen-momen yang sangat um, apa ya, sangat bagus lah pertumbuhan ini. Jadi dari yang awalnya sendiri, yang tadi aku juga mungkin ke pasar sendiri, kemudian packing-packing sendiri di tahun-tahun ini, dan udah bisa jadi lebih besar, timnya juga bisa jadi lebih banyak juga. Teman-teman, kita udah bisa punya store di kiri atas, itu ada store, dan bisa kolaborasi juga, bikin bikin show, bikin fashion show sama Ayudhya waktu itu. Gitu. Jadi itu adalah momen di mana pertumbuhan bisnis lagi sangat baik. Kemudian semakin bertumbuh tentu ya nggak mungkin masalahnya juga selesai, problemnya selesai, challenge-nya selesai, nggak mungkin, karena semakin kita besar juga challenge-nya juga semakin banyak gitu. Akhirnya 2021 sampai 2023 ketika tim juga semakin banyak, itu challenge-nya juga terasa gitu ya, bahwa untuk menjadi perusahaan yang memang dijalani atau di run dengan sangat baik itu ternyata perlu administrasi yang sangat banyak gitu ya, dan detail gitu ya. Jadi emang sekarang challenge-nya adalah gimana caranya
kita bikin peraturan perusahaan yang lebih baik, skema remunerasi atau skema gaji buat karyawan juga lebih baik, kontrak kerja juga lebih rapi gitu. Jadi kalau dilihat secara struktur itu sudah lebih detail, udah ada tim HR juga di sana, terus kemudian ada tim finance di sana, kemudian ada tim produksi di sana, marketing and sales juga sudah ada gitu. Jadi ini 2021 bisa dibilang secara struktur itu sudah semakin lengkap posisi-posisinya. Nah, ini beberapa visual-visualnya yang mendukung tadi ya. Karena memang waktu itu udah ada store kedua, kemudian ada warehouse, kami juga dan akhirnya sewa sewa satu gudang besar gitu ya untuk nyimpen barang. Dan beberapa public figure juga kemarin juga join ketika kita bikin show sama Isyana Sarasvati. Gitu. Nah, kurang lebih itu aku sambil share screen satu lagi materinya yang disampaikan. Terus gimana caranya gitu ya? Gimana caranya? Dan aku kemarin gimana ya caranya untuk bisa kayak gitu dan kemarin pas disampaikan sama panitia, oke ini temanya adalah innovative business ideas untuk masa depan gitu. Wah, tepat banget gitu karena aku punya materi yang sesuai dan gimana caranya bisa compete gitu ya. Akhirnya bisa berkompetisi di zaman-zaman sekarang yang sebetulnya pesaingnya udah sangat banyak gitu ya. Bisa dibilang, aduh udah menjamur deh dibanding aku mungkin yang dulu mulai tahun 2012, sekarang udah sangat-sangat menjamur. Jadi udah beda tuh approach-nya kalau dulu mungkin bisa dengan berbasiskan ya udah berani aja dulu mulai gitu ya. Waktu itu Muti tahun 2012 ya kayak gitu gitu. Tapi sekarang udah nggak bisa. Sekarang teman-teman juga udah ada akses yang lebih luas. Terus kita udah semakin bisa tahu gitu ya gimana sih apa aja sih cara-caranya untuk bisa menjadi bisnis yang emang sustainable, yang bisa bertahan lama gitu ya. Kita kan nggak mau ya punya bisnis cuma setahun 2 tahun terus tutup. Jadi hari ini sesuai tema bahasannya adalah unlocking innovative business ideas. Jadi business ideas, gimana caranya bikin business ideas. Oke, kita lanjut. Apa yang ada di sesi akan ada 4 stage, ada 4 sesi. Yang pertama adalah competitor analysis. Jadi nanti tentu untuk kita bisa bikin bisnis yang inovatif itu kita harus tahu dulu kompetitornya nanti siapa. Kemudian kita bisa tahu nanti uniqueness atau keunikannya kita apa, keunikan bisnisnya kita apa. Kedua, itu adalah create your positioning. Jadi setelah tadi udah tahu ya, udah kita analisis kompetitor, nomor 2-nya kita tentukan kita tuh mau masuk di celah yang mana. Yang ketiga, itu kita bisa memaksimalkan positioning kita. Yang keempat ada good and bad examples dari Dan Blank yang selama ini aku jalani juga. Di depan, teman-teman itu udah bisa dilihat juga, ini siapa sih gitu ya. Kalau dilihat, ini siapa? Ini aku kemarin habis nonton, beberapa waktu lalu, habis nonton um, salah satu podcast, bintang tamunya adalah Gracia Poli. Jadi bintang tamunya adalah dia. Kemudian memang waktu itu di bahasan podcastnya, itu adalah sang kerja kerasnya dia yang di-highlight adalah kerja kerasnya dia yang bisa memenangkan gold medal gitu atau medali emas. Dari situ ada satu hal yang aku sangat suka jawabannya itu adalah ternyata rahasianya ketika ditanya apa yang membuat dia bisa memenangkan medali emas itu adalah harus latihan lebih banyak daripada yang lain. Terus apa relate-nya dengan bisnis gitu ya? Apa relate-nya dengan bisnis? Coba kita perhatikan kata-katanya satu-satu gitu ya. Ketika Gracia Poli ini juga bilang, saya harus latihan lebih banyak dibanding yang lain. Itu artinya dia tahu betul lawannya itu latihannya tuh sebanyak apa. Benar ya? Kalau lawannya latihannya 10 kali, berarti dia harus lebih banyak, harus 15 kali, harus 20 kali gitu. Itu dia yang membuat dia bisa winning, dia bisa menang nih di kompetisinya. Terus sama halnya kayak bisnis juga. Di bisnis juga sama. Kalau misalnya kita nggak tahu kompetitor, kalau kita nggak tahu apa sih yang sedang dikerjakan kompetitor, dan kita nggak bisa extra mile, kita nggak bisa ngasih sesuatu yang lebih jauh lebih baik gitu ya, ya kita nggak akan bisa jadi menang, kita nggak akan bisa memenangkan kompetisi bisnisnya gitu. Jadi teman-teman yang sekarang juga mau mengikuti kompetisi gitu ya, harus tahu dulu nanti ketika udah punya ide bisnis, justru bukan dari ide bisnis dulu, tapi dari lihat masalah yang ada di sekitarnya teman-teman. Siapa pemain-pemainnya itu
tulis dulu, baru abis itu teman-teman nanti mau masuk memecahkan masalah apa. Kamu nggak bisa kamu nggak bisa berkompetisi tanpa tahu kompetitor kamu gitu ya. Dan kamu akhirnya nanti nggak bisa membedakan diri kamu kalau kamu nggak tahu sebenarnya apa sih yang membuat kamu tuh beda. Jadi itu balik lagi ke poin yang tadi. Apa yang membuat kamu beda itu harus jelas dulu dari awal. Jadi ketika ditanya ada ide bisnis misalnya, apa ide bisnisnya? Bikin daycare misalnya. Daycare itu adalah tempat penitipan anak. Kemudian nanti pertanyaan selanjutnya adalah apa bedanya daycare kamu atau tempat penitipan anak kamu dengan daycare yang lain gitu. Nah, itu kamu harus tahu jawabannya gitu teman-teman ya. Jadi harus tahu dulu pertama adalah bisnisnya teman-teman menyelesaikan problem apa dan apa bedanya dengan brand lain, dengan bisnis lain. Nah, ketika nanti mengusung ide bisnis gitu ya, ada 7 poin ya yang harus diperhatikan juga. Yang pertama adalah branding, jadi the whole thing about the business, semua hal tentang bisnisnya. Kemudian apa yang teman-teman juga offer, apa produknya. Kemudian target marketnya siapa. Jadi let's say tadi kayak Dan Blank ya, Dan Blank the whole thing about the business ya udah Dan Blank adalah lalala segala macam penjelasan. Yang ditawarkan adalah produk fashion wanita dan pria yang karena siapa target marketnya adalah yang tadi ya, berarti first jobber yang awal masa kerja dan juga mahasiswa usia akhir SMA, dan gimana caranya kita ngomong ke market kita itu, atau marketing tuh yang kiri bawah ya kalau teman-teman lihat di depan. Jadi gimana cara kita ngomong? Karena beda ya teman-teman ketika kita berbicara nanti dengan target market A, target market B, bayangin kita ngomong ke mamah kita, sama kita ngomong ke adik kita, itu beda nggak sih caranya? Beda ya. Jadi sama tuh, kayak gitu tuh caranya. Ketika kita punya target market yang beda, otomatis cara ngomongnya juga beda. Terus how much is going in and out itu tentang finance, jadi jangan lupa dicatat. Karena itu yang selalu aku terapkan dari dahulu kala, itu aku nggak pernah mencampur duit bisnis dan juga duit pribadi, sehingga duit bisnis ketika ada sales yang bagus, ketika ada revenue yang bagus, itu nggak affecting atau nggak mempengaruhi gaya hidupku gitu. Jadi itu harus dicatat, teman-teman, dari awal. Harus dicatat berapa yang masuk, berapa yang keluar. Terus gimana caranya kamu mengoperasikan semuanya, itu bagian operation. Apa kamu di-handle sendiri? Aku dulu handle sendiri semuanya. Benar-benar shipping, ngirim barang sendiri, jawab chat sendiri, foto sendiri, semua sendiri. Nggak apa-apa sendiri, tapi gimana caranya kamu melakukannya, kamu harus tahu juga. Apakah akan dibantu sama orang tua gitu. Dalam hal aku, desain dibantu orang tua dulu. Kemudian siapa yang akan melakukannya? Yang tadi ya, mau ada kamunya sendiri, teman-teman, kemudian nanti ada teman satu lagi misalnya, mau ada orang tua, dan lain sebagainya, itu harus jelas dulu kita. Nah, ketika nanti sudah di-mention nih, semua sudah dijawab semuanya pertanyaan ini, sudah dijelaskan dalam satu lembar halaman ya, anggap aja kita tulis di kertas, itu selanjutnya adalah gimana caranya biar bisa beda, itu adalah do competitor analysis gitu ya, supaya kita bisa jadi bisnis yang inovatif. Terlepas dari brandnya hanya contoh ya teman-teman, brandnya hanya sebagai contoh supaya gampang. Kita pertama-tama harus identify atau kita harus identifikasi kompetitor kita siapa. Ini harusnya sih sedikit-sedikit kayak bahan kuliah ya jadinya ini. Jadi yang ada 3, yang pertama ada direct, ada indirect, sama replacement competitor. Kalau direct competitor adalah yang produknya itu sama betul kayak teman-teman dan punya target market yang sama juga. Dalam hal Dan Blank berarti brand yang sama-sama jualan kemeja putih misalnya buat kerja, dan target audience juga sama, pekerja. Itu, jadi direct competitors. Kalau indirect berarti different product nih, jadi produknya beda, tapi marketnya itu mirip ya sama marketnya teman-teman. Oke, ini kayaknya ada yang ini ini kayaknya agak ini. Nah, sih, baiklah, sudah hilang. Kemudian yang selanjutnya adalah replacement competitor. Replacement ini adalah yang di luar daripada produk kita, kemudian bisa tapi memuaskan lah ya, similar customer needs. Jadi ibaratnya kalau misalnya nih nggak ada McDonald's, misalnya bisa beli nugget lain lah misalnya. Itu contoh aja ya, brandnya hanya sebagai contoh. Kemudian fokus on the 4P. 4P ini juga materi kuliah juga ya. Jadi apa aja P-nya? Ada product, place, promotion, dan price gitu ya. Kalau produk tentu ini pertanyaan-pertanyaan nggak akan aku bacakan,
Tapi kurang lebih teman-teman juga bisa capture aja ini, bisa capture, bisa jadi nanti buat bahan teman-teman bikin ini ya bisnisnya gitu. Apa yang dijual, ini 4P-nya kompetitor ya. Jadi apa yang mereka jual, fitur apa yang mereka tawarkan dan lain sebagainya. Ada place di mana mereka jualan. Kemudian promotion, apa company story-nya, price, berapa price yang ditawarkan sama kompetitor. Kemudian selanjutnya ketika tadi teman-teman udah tahu nih kompetitor-kompetitor teman-teman nih jualan apa, harganya berapa, siapa target marketnya, dibikinlah matriksnya kayak gini. Dibikin, dibikin matriksnya kayak gini. Kemudian nanti dilihat ya. Ini kayaknya ada yang coret-coret ya di layar. Kelihatan soalnya di sini. Ya, nanti dibikinin matriksnya, kompetitor 1, 2, 3, 4. Dan nanti ditulis deh tuh ya brand name-nya siapa, price range-nya berapa, target marketnya siapa, dan lain sebagainya. Ini sebagai kamusnya teman-teman nanti ketika bikin bisnis. Jadi ketika bikin bisnis, mau bikin produk, balik lagi ke sini, balik lagi sama trik ini. Selanjutnya adalah bikin SWOT analysis sederhana. Ini materinya nggak ada yang ngawang-ngawang gitu. Enggak, ini SWOT sangat sangat umum ya teman-teman. Strengths, weakness, opportunities, and juga threat gitu. Jadi yang kiri ini strength dan weakness atau kekuatan dan kelemahan brandnya kita dan brandnya kompetitor itu adalah sesuatu yang kita bisa kontrol ya. Strength, kekuatan kita apa, kekurangan kita juga apa, kita bisa tahu tuh berapa produk yang kita mau tawarkan, berapa banyak, dan sebagainya. Kalau yang kanan, opportunities dan threat, ini lebih kayak yang tadi tuh kompetitor produknya itu apa sih gitu ya, kompetitor produk apa yang kompetitor nggak punya, terus kondisi ekonomi, terus kayak sekarang nih, kalau sedikit bocoran ya di fashion, kalau tengah-tengah tahun itu memang agak drop gitu ya, salesnya atau tren penjualannya emang agak-agak drop, nanti akan naik lagi itu di momen raya biasanya, di momen lebaran itu akan naik lagi. Akhir tahun sampai raya itu adalah momen di mana secara tren fashion itu lagi tinggi gitu, tapi di tengah-tengah ini lagi turun gitu. Jadi itu hal-hal yang tidak bisa dikontrol. Itu bikin SWOT analysis. Kemudian juga yang juga sekarang penting, apalagi teknologi juga berkembang sangat pesat dan salah satu yang bikin Denmark juga akhirnya alhamdulillah bisa bertumbuh dengan sangat baik, itu sebenarnya adalah gimana caranya kita memanfaatkan social media dan juga gimana caranya kita memanfaatkan advertising gitu. Karena di tahun 2020 ketika lagi COVID juga akhirnya memutuskan untuk bulan Juli 2020 itu kita benar-benar mati-matian abis-abisan di biaya marketing gitu ya teman-teman. Dan itu yang akhirnya yang membuat Denblank itu bisa grow gila-gilaan gitu, bahkan sampai 2 kali lipat kalau dibilang ya dari segi revenue gitu, 2 kali lipat itu karena ya itu karena kita advertising. Jadi sekarang pemanfaatan teknologi itu sangat 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 baik, sangat sangat bagus gitu ya untuk dimanfaatkan. Jangan lupa pokoknya untuk manfaatin teknologi, terutama sekarang digital marketing gitu. Tapi nggak bisa advertising hanya advertising aja ya. Pasti kita harus combine ini semua. Detailnya sih tentu ada banyak, nggak hanya yang dituliskan di sini, tapi secara konsep, secara yang dijalankan juga sama Denblank gitu ya, secara real actualnya, itu memang kita bagi menjadi 3. Jadi ada yang paid, yang kita bayar, itu kayak tadi ya, iklan itu kan sesuatu yang kita bayar biasanya. Kemudian kita juga bayar endorser, jadi kayak bayar artis-artis, bayar endorsement itu. Kemudian on media itu adalah sosial media yang Denblank punya. Kalau teman-teman belum sempat nengok, silahkan ditengok, ada di Instagram @denblank, THENBLANK gitu ya, bisa dibuka. Itu adalah konten-konten yang kita juga produksi, yang Denblank juga produksi setiap hari. Jadi memang itu juga dipelihara, selalu kita post gitu ya, konten-konten terupdate. Dan juga earn media. Earn media ini seperti contohnya customer yang puas belanja di Denblank, kemudian langsung di post, itu adalah earn gitu, atau sesuatu yang kita dapatkan dengan cuma-cuma tanda kutip. Jadi bukan kita bayar gitu. Jadi mengkombinasikan 3 ini dengan pemanfaatan teknologi ya tentu ya. Ini kan dilakukannya semuanya di sosial media sekarang. Itu dampaknya sangat-sangat baik. Aku bisa bilang sampai bahkan 2 kali lipat ya di 2020. Dan sekarang kalau ini ditarik semuanya, aku nggak yakin aku bisa dagang sih. Kayaknya nggak laku juga ya jadinya kalau nggak ada 3 pilar ini yang selalu dijalankan setiap harinya.
Kemudian nomor 2, create a positioning. Ini ada quotes yang aku suka banget. Klasik sih sebenarnya. Kedengarannya juga klise gitu, tapi ini yang sangat menampar aku waktu itu. Jadi ketika lagi bikin konten gitu ya di sosial media, karena aku kebetulan suka banget sama marketing, jadi sangat explore marketing on daily basis ya, maksudnya hari-hari aku selalu kuliknya marketing lagi, gimana caranya communicate atau komunikasi dengan audiens dan lain sebagainya. Ada satu hal yang sangat menusuk akhirnya menusuk hati gitu ya, itu karena uh, quotes ini bilang di kalimat pertamanya adalah your customer don't care about you gitu. Jadi customer kita atau pembeli kita itu nggak peduli tentang kita, mereka tuh hanya peduli tentang produk atau jasa kita. Kemudian bagaimana produk dan jasa kita bisa dimanfaatkan oleh mereka atau bisa bermanfaat bagi mereka. Contoh kayak ya, misalnya ada customer yang mau langsing misalnya. Kemudian kita punya produk itu catering sehat contohnya, catering yang tanpa minyak gitu ya, catering yang kalorinya kecil tapi mengenyangkan misalnya. Nah itu yang dia ini jangan dicoret-coret ya, kelihatan di layar. Nah ini yang akhirnya yang waktu itu akhirnya bikin jadi reminder buatku. Lanjut ya. Jadi itu bisa ya nanti sebagai pengingat lah buat teman-teman gitu. Kalau kita bikin produk, jangan semuanya serba, iya kita mau bikin produk apa, tapi customer maunya produk apa, baru kita datang sebagai solusi. Kemudian lanjut, how to position your brand. Oke, how to position your brand. Itu kalau misalnya dilihat, yang pertama itu adalah figure out your difference ya. Jadi apa nih pembedanya? Apa yang bikin kita menjadi unik? Apa yang bisa nge-attract customer untuk datang beli gitu. Jadi balik lagi ke awal adalah cari pembedanya. Cari pembeda kita dan juga brand lain. Kemudian yang kedua, customer mana yang mau kita serve? Kalau aku tadi bilang juga, dan Blank maunya serve atau apa ya, menjual ya, menjual produk untuk siapa gitu ya? Untuk para mahasiswa, kemudian first jobber itu yang baru masuk kerja, sama usia akhir SMA. Kemudian find your place in the competition. Jadi kalau misalnya orang udah, kenapa juga aku datang dengan aku pengen masuk ke target market para pekerja dan juga mahasiswa. Itu karena aku ngelihat di market itu belum banyak yang main di situ. Gitu. Jadi biasanya mainnya ke misalnya usia yang sudah lebih mature, yang lebih dewasa gitu. Kalau aku masuk ke situ, wah mati-matian banget pasti untuk kompetisi sama brand-brand lain. Tapi justru aku lihat dalam scope industri fashion itu yang belum ada adalah brand yang fokus ke para pekerja, para kebutuhan pekerja gitu. Jadi itu goalnya ke arah sana. Walaupun sekarang mungkin masih banyak PR gitu ya, tapi kita goalnya ke sana, ke arah sana untuk para pekerja. Sehingga kalau dilihat juga di best sellernya itu adalah selalu kemeja polos warna putih. Setiap bulan selalu itu kemeja polos warna putih, kemeja polos warna putih. Diulang lagi, kemeja polos warna putih itu setiap bulan selalu itu. Mau kita ada campaign terakhir kalau lihat di Instagram kita ada campaign sama Harry Potter, mau ada apa segala macam enggak, yang paling best seller itu tetap kemeja polos warna putih gitu. Jadi itu adalah salah satu bukti lah kalau misalnya marketnya sama nih, market yang dituju itu sama sesuai dengan yang laku juga gitu ya ternyata. Lanjut. Nah, nanti dibikinlah seperti ini ya teman-teman, nanti dibikin seperti ini di mana posisinya brandnya teman-teman sekarang. Yang jelas poinnya adalah stick to your brand identity. Kalau brand identity-nya udah ada, kayak Dan Blank tadi, adalah preppy gitu ya, sesuatu yang smart casual, lebih classy, warna-warnanya lebih gelap, banyak unsur-unsur kayu gitu ya, warna-warna yang lebih gelap. Ya udah, stay relevan. Jadi selalu bisa relevan juga sama customer. Sama stick aja, pokoknya selalu seperti itu. Contohnya kayak gini nih, yang aku tunjukin di layar gitu ya, teman-teman. Ini emang terakhir kolaborasi dengan Harry Potter itu adalah salah satu kolaborasi yang juga inline sama market atau target market yang tadi aku sampaikan di depan ya. Target marketnya siapa? Target marketnya adalah para student, para mahasiswa, sampai para first jobber gitu. Siapa sih kolaborator atau siapa sih public figure, siapa sih karakter yang cocok merepresentasikan itu? Salah satunya Harry Potter gitu ya. Salah satunya adalah Harry Potter. Jadi ini kemarin Dan Blank kerjasama resmi sama Harry Potter.
untuk bisa bikin satu koleksi yang terinspirasi dari style-stylenya Harry gitu. Style-stylenya Harry dan teman-teman lah di seriesnya Harry Potter gitu. Jadi memang kalau bisa dibilang nih style-style preppy dan Harry Potter ini adalah style-style dan Blank lah gitu ya. Maunya fokusnya ke arah sana. Smart casual tapi berkelas juga quality. Winning with positioning. Sekarang kan kita udah tahu ya gimana caranya bikin analisis kompetitor. Tadi jangan lupa tuh bikin matriksnya gitu ya, bikin tabelnya. Sekarang kamu juga udah tahu positioningnya. Terus kamu sekarang ketika udah tahu nih marketnya main di mana aja, terus kamu oke, aku mau main di market yang ini nih, misalnya let's say marketnya em, baik gitu ya, pakaian baik misalnya contoh aja. Terus apa yang harus diantisipasi? Yang pertama itu adalah yang aku sangat wanti-wanti. Yang paling pertama adalah nggak boleh sama sekali ngopi atau plagiat taktik-taktiknya kompetitor. Karena masing-masing dari brand itu pasti punya ciri khasnya masing-masing gitu ya. Jadi ketika teman-teman punya bisnis itu terus nengok nih ke sebelah, oh bisnis yang sebelah nih yang sama gitu ya, sama-sama jualannya pakaian baik, anggap aja contoh, itu melakukan misalnya dia bagi-bagi baju 100 gitu. Misalnya 100 pieces bagi-bagi baju bayi di daycare misalnya gitu ya, misal contoh aja. Tapi apakah itu cocok dilakukan oleh teman-teman yang teman-teman punya produk yang sama tapi premium gitu? Apakah itu cocok gitu? Belum tentu gitu ya. Kalau yang tadi mungkin cocok karena harganya lebih murah, cocok dengan gimmick-gimmick hadiah gitu. Tapi ketika teman-teman mungkin menargetkan target market yang lebih premium, tentu nggak nggak kebeli itu tanda kutip dengan gimmick-gimmick hadiah itu nggak kebeli gitu. Jadi nggak akan bisa tuh ngopi taktiknya kompetitor. Itu kenapa aku bisa bilang karena aku sudah pernah menjalankan juga. Jadi ada kompetitor-kompetitor dan bilang yang oke lah langsung aja kita copy gitu caranya. Tapi nggak bisa gitu. Nggak works juga karena memang beda beda brand ya beda beda taktik. Kemudian make sure juga teman-teman bikin taktik yang actionable gitu. Jadi jangan sampai ngawang-ngawang ya. Artinya jangan sampai ngawang-ngawang. Iya kita pengen jadi brand kayak tadi misalnya jualannya ayam goreng lah misalnya sekarang restoran ayam goreng uh, nomor 1 misalnya. Misalnya kayak gitu gitu. Tapi nggak actionable ya, nggak tahu gitu. Terus gimana caranya bisa menjadi nomor 1? Terus ukurannya dari mana nomor 1? Kan nggak gitu ya caranya ya. Apa bedanya gitu kan itu jadi emang harus bikin taktik-taktik atau strategi-strategi hal-hal yang lebih actionable yang bisa dilakukan yang realistis lah nggak perlu yang terlalu ngawang-ngawang tinggi gitu ya susah itu nggak perlu. Yang terakhir itulah di-share ke timnya teman-teman juga. Apalagi sekarang nanti ada kompetisi bisnis, itu tentu juga bertim ya, harusnya bergu ya. Itu juga di-share ke semuanya. Lanjut, kita lanjutkan. Good and bad example. Wah, kita udah di sesi akhir nih berarti. Kita udah di sesi akhir dari sesi pemaparan ini. Aku akan sampaikan juga ini contoh-contoh yang Demleng juga selama ini dapat gitu ya, selama ini dilakukan yang pernah dialami oleh Demleng. Sebagai gambaran, brand Demleng di paling kiri ya. Jadi nama brand Demleng price range-nya 89.000 sampai 529.000, target marketnya 18 sampai 34. Market percent 15%, ini artinya menguasai market berapa banyak kurang lebih gitu ya. Terus competitive advantage, collection, rilis koleksi setiap bulan, kemudian ada kolaborasi dengan public figure, artis gitu lah ya. Kemudian ada strategi marketingnya apa, biasanya pakai iklan, terus kita juga kirim beberapa paket-paket gitu ya, hadiah-hadiah buat ke influencer gitu ya, ke public figure, kemudian ada endorsement juga sama ke public figure dan juga influencer. Berapa produk yang di-offer gitu ya jumlahnya, ada berapa produk tuh, berapa jenis produk, ada 700 gitu ya. Let's say ini contoh. Kemudian style produknya apa, yang simple, yang basic, modest itu rapih gitu ya, rapi, sopan, dan preppy satu lagi, yang smart casual, terus ala-ala akademia gitu, ala-ala Harry Potter. Kemudian disebutkanlah ini ada kompetitor 1, 2, dan 3. Cara bikinnya gitu ya, teman-teman. Nanti tinggal dilihat brand name-nya apa, ini aku sensor aja soal kompetitor. Price range-nya nanti ditulis di sini berapa sih yang ditawarkan sama brand-brand tersebut gitu ya. Lebih mahal, lebih murah,
atau seperti apa. Kemudian target marketnya siapa, eh, woman gitu ya, ini kan perempuan dengan usia sekian-sekian. Kemudian apa yang mereka lakukan gitu. Jadi ditulis aja di sini. Ini kalau aku tulis di sini beberapa strategi marketing yang dilakukan oleh brand lain itu adalah markdown price alias suka diskon. Markdown. Jadi suka di markdown price, jadi suka di diskon-diskon. Ini biasanya ada dua nih. Eh, mereka melakukan ini nih biasanya, suka diskon brandnya. Terus ini stylenya apa bedanya, yang satu misalnya play design, warnanya tuh lebih cerah-cerah, ada warna pink, kuning gitu ya. Yang mana Denblank nggak pernah kayak gitu. Terus kompetitor tiga ini feminin yang lebih pink, terus broad color range dia dari warna basic sampai warna yang feminin juga ada. Kemudian kalau kompetitor dua ini simple, semuanya berbeda cuma hitam putih coklat gitu. Jadi kurang lebih gini ya teman-teman caranya bikin matrix Ya apa? kompetitor. Oh, sudah deh, modem. Demi apa datang lagi? Begitu. Lanjut ya. Lu harap tidak sama marah Bu Windy. Ini Oke, case study yang pertama. Case study yang pertama ini pertanyaan ke teman-temannya, pertanyaan ke teman-teman. Nanti ketika sudah punya ide bisnis, sudah menjalani kompetisinya, atau bahkan teman-teman sudah punya bisnis, itu selalu tanya ke diri sendiri lagi, apa sih sebenarnya trigger orang-orang beli produknya teman-teman. Sebelah kiri itu adalah favorite items, jadi di Denblank itu dibagi jadi dua jenis. Ada favorite items yang aku bilang tadi, kemeja polos. Ini kemeja yang selalu jadi best seller, laku ribuan pieces setiap bulan. New collection ini adalah sesuatu yang lebih limited collection, harganya lebih tinggi, harganya lebih premium. Favorite item ini sesuatu yang harganya lebih murah, yang customer tuh belinya gampang gitu, yang langsung beli semua warna bulan ini gitu misalnya. Gitu. Jadi itu bedanya. Terus case study yang pertama adalah tentang kondisinya. Kondisinya saat itu level inventory-nya Denblank tinggi banget. Jadi kebanyakan barang di gudang. Nilai barang yang ada di gudang banyak banget. Misalnya revenue-nya Denblank itu 100 juta per bulan, anggap aja gitu ya. Contoh, ini tuh nilai inventory-nya ada 1 M karena 10 kali lipat. Bayangin ya, jadi betapa banyaknya barang gitu di gudang. Nah, objektifnya saat itu adalah kita flush out semua inventory yang ada di gudang biar semua bisa diubah jadi fresh money. Gitu ya. Jadi inventory yang ada tuh yang tadi nilainya 1 M tadi gitu ya. Itu kita mau flush out aja lah, kita steal habis-habisan. Kita steal gede-gedean, cuci gudang biar semua bisa diubah jadi modal lagi, jadi fresh money. Akhirnya waktu itu actionnya apa? Actionnya adalah kita nggak bikin new collection yang tadi aku jelasin. New collection itu kita nggak bikin. Semua kita jual produk yang ada itu favorite items doang, nggak ada new collection. Jadi benar-benar kita ngerem semua produksi baru, nggak ada desain baru, nggak ada koleksi baru, biar inventory-nya nggak numpuk. Ternyata efeknya revenue-nya drop 20% daripada rata-rata bulan-bulan sebelumnya. Pas kita cek, pas kita tanya-tanya, kenapa sih kok sekarang udah nggak beli Denblank lagi? Kenapa gitu ya? Karena ternyata keunggulannya Denblank itu adalah koleksi tematik yang tadi itu. Ada koleksi yang tematik kayak kolaborasi sama public figure, terus bikin koleksi-koleksi yang warnanya lebih unik-unik daripada kemeja polosan yang mereka pakai, yang mereka selalu beli tiap bulan gitu. Gitu. Jadi perannya new collection tadi yang di depannya teman-teman, perannya new collection yang sebelah kanan, yang kita bikin limited itu, yang kita bikin terbatas, itu fungsinya memang adalah sebagai pemantik aja. Jadi ketika customer udah tahu nih, oke, gue lihat tuh kemarin Denblank yang kolaborasi sama Isyana gitu ya. Buka marketplace-nya. Pas dibuka marketplace-nya, yang dibeli bukan produk yang kolaborasi sama Isyana, yang dibeli adalah produk-produk yang terjualnya paling tinggi, yaitu kemeja putih yang tadi, yang favorite items, yang harganya murah juga gitu, yang harganya lebih rendah juga gitu. Jadi pesannya adalah teman-teman harus tahu nanti di bisnisnya teman-teman apapun itu, harus tahu sebenarnya apa sih yang nge-trigger orang untuk beli gitu. Apa yang nge-trigger orang untuk beli. Dalam kasus Denblank, ternyata yang nge-trigger orang untuk beli itu adalah ketika ada new collection kayak yang kanan. Ketika ada koleksi-koleksi kolaborasi yang limited, yang terbatas. Baru nanti ujung-ujungnya mereka pas buka marketplace, buka website, mereka mau beli yang lain ya, monggo. Itu kan penjualan-penjualan juga nggak apa-apa gitu ya.
Jadi emang tujuan adanya new collection yang tadi adalah untuk menjaring potensi yang mana akan jadi collector collection. Lanjut, nomor 2, case study nomor 2. Case study-nya ada 3 ya. Ini case study nomor 2. Case study nomor 3 itu adalah produk dan campaign apa yang orang-orang suka, yang audiens suka. Ini adalah 2 campaign dan blank yang dilakukan di tahun yang sama. 2 campaign dan blank yang dilakukan di tahun yang sama. Saking bingung waktu itu, belum tahu nih mau ngapain gitu ya, style dan blank mau dibawa kemana. Kita bikinlah banyak campaign-campaign gitu ya. Salah duanya adalah Denblank Academy, yang satu lagi Blush and On gitu. Jadi dari sini ternyata yang bagus itu link kiri. Tahu kenapa? Karena memang dari awal DNA-nya Denblank itu adalah yang warna-warnanya gelap, yang kayak Harry Potter tadi loh, yang preppy-preppy itu loh, bukan yang feminin yang kayak di kanan. Kalau feminin ini brand luar, brand kompetitor, bukan Denblank. Ya kebayangnya. Jadi gimana caranya kita tahu juga style kita itu, bisnis kita itu seperti apa. Jangan sampai kita sama brand lain, sama bisnis lain. Akhirnya waktu itu kita revenue-nya meningkat, jadi sales-nya meningkat ketika kita juga rilis sesuatu yang lebih sesuai sama Denblank, DNA-nya Denblank yang kiri, dan juga IR Instagram atau engagement rate lah ya, di Instagram itu engagement-nya juga bagus gitu. Nah ini ya, sales increase 25%, kemudian engagement rate increase. Kalau yang kanan, ketika kita rilis sesuatu yang lebih fun gitu ya, warna-warnanya juga lebih terang, itu sales-nya drop gitu. Terus inventory jadi mati banyak banget. Engagement rate-nya juga drop. Sama yang terakhir adalah DNA-nya jadi bingung, kayak confusing brand identity, kayak bingung nih, ini sebenarnya brand identity yang gimana, yang gelap, tua, berkelas gitu, atau yang kanan yang fun, cheerful, dan juga terang gitu. Jadi evaluasinya adalah define style yang merupakan ciri khas Denblank. Sama halnya kayak teman-teman, define nanti definisikan style bisnisnya teman-teman tuh seperti apa. Harus spesifik, terutama mungkin kalau di fashion ya, fashion itu emang harus spesifik banget. Kalau misalnya teman-teman di bidang lain, temukan juga ciri khasnya teman-teman dibanding brand lain juga apa. Gitu ya, supaya bisa berbeda dan juga unik. Yang ketiga adalah repositioning. Sebelumnya 2012 tuh kayak yang kiri ya, jadi warnanya terang, terus logonya nggak ngerti kayak gimana, masih nggak bagus lah semuanya ya. Kalau yang kanan, Wow, those guys are jerks. oke, Wow, those guys are jerks. Yeah, getting Chloe is so awesome. ada yang kebuka kah mic-nya? Mikrofonnya kayak ada yang kebuka. Oke, terima kasih. Lanjut ya, jadi ini case study nomor 3, yang sebelah kiri itu warnanya serba terang, yang 2024-nya itu lebih gelap gitu ya. Ini kolaborasi terakhir sama Harry Potter. Kenapa melakukan repositioning? Karena produk cenderung sama dengan kompetitor gitu ya. Waktu itu ngerasanya Denblank kok sama aja ya sama brand-brand lain ya. Range-nya sama, terus target marketnya sama gitu. Gimana caranya? Objektifnya adalah kita kita repositioning into branding. Dari yang awalnya Blank Aware jadi Denblank. Jadi waktu itu sempat tersandung kasus hukum juga lah ya. Karena Denblank juga belum didaftarkan waktu itu mereknya. Jadi memang sempat ada masalah tentang legal juga. Ada legal issue juga bahwa harus didaftarkan, dan ternyata kalau kita daftarin pakai nama yang lama, nama sebelum Denblank ini Blank Aware, itu nggak bisa. Ya bisa lah, nggak nembus ya hakinya, namanya hak atas kekayaan intelektual itu nggak nembus, jadi harus ganti nama. Ya udah, mumpung kita ganti nama 2017, ya udah sekalian kita rebranding sebenarnya. Actionnya ya udah kita pendaftaran merek, pendaftaran legalitas, enforcement produk. Efeknya apa? Efeknya brand identity kita lebih strong, sekarang lebih kuat gitu ya, dan dan kita bisa bikin kolaborasi sama public figure, sama diliput-liput sama media, dan itu gratis semuanya teman-teman. Itu juga karena salah satunya punya pembeda daripada brand-brand gitu. Nah dari yang sebelumnya Blank Aware ini harganya lebih murah, ini Denblank yang dulu ya, Blank Aware itu adalah Denblank yang dulu lebih murah. Terus target marketnya adalah untuk mahasiswa aja gitu ya. Sekarang Denblank itu price point-nya lebih tinggi, lebih mahal lah ya gitu, lebih premium. Kemudian target marketnya sampai usia 34 yang buying power secara kekuatan belanja gitu ya, atau kemampuan belanjanya lebih tinggi juga. Kemudian ada keunikannya adalah preppy design yang tadi, kemudian sustainable approach. Jadi sesuatu kain juga mungkin lebih ya sustainable gitu ya, minim yang polyester dan bisa digunakan waktu yang panjang.
Gitu. Let's discuss. Udah, dari aku itu mudah-mudahan bermanfaat juga semuanya yang sudah disampaikan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, aku akan sangat happy sekali. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mutia atas paparannya. Baik teman-teman sekalian, menarik sekali ya materi-materi yang disampaikan oleh Kak Mutia hari ini berkenan dengan tema webinar kita yaitu Future Ready Unlocking Innovative Business Idea for the Future. Mulai dari kita udah dengar ceritanya Kak Mutia mulai dari awal ide Denblank ini dari tahun 2012 hingga saat ini masih eksis. Apa saja yang perlu teman-teman generasi pengusaha muda lakukan gitu ya. Banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan, saya akan menyimpulkan beberapa. Yang pertama ternyata untuk mempersiapkan diri menjadi pengusaha di masa depan, tidak hanya dibutuhkan ide bisnis saja, tapi kita perlu ide yang inovatif juga. Kita perlu memikirkan branding, produk, kemudian target pasarnya, marketing, financing, dan operation-nya, dan penting juga tim yang akan kita libatkan. Kemudian dibutuhkan juga keterampilan dan kemampuan untuk melakukan competitor analysis, melakukan brand positioning untuk mendevelop ide bisnis yang sudah kita pikirkan tersebut hingga mampu bertransformasi menjadi seperti bisnis Denblank sekarang. Dan tentunya teman-teman sebagai youthpreneur atau pengusaha muda, calon pengusaha muda masa depan, kita perlu untuk selalu belajar dan praktek atau latihan karena seperti yang kamu Tia tadi kutip, untuk menjadi pemenang kita harus lebih banyak latihan dibanding yang lain gitu ya Kak ya.